Awalnya desa itu belum tentu, sebelum itu misalnya 5 tahun sekali belum tentu dapat bantuan. Artinya ada perbaikan jalan itu belum tentu loh, kadang-kadang ada yang 10 tahun. Nah, setelah itu setiap tahun desa itu bisa membangun infrastrukturnya sendiri. Dengan dana desa yang diberikan. Dengan dana itu tentunya itu dasarnya adalah hasil musyawarah dengan melibatkan masyarakat. Nah itu banyak yang menyuarakan seperti itu, sudah dengar, dan kemudian nanti nasibnya gimana desa kalau semuanya diatur oleh pusat. Nah kemudian masyarakat desa kalau mau menyampaikan aspirasinya, misalnya kebutuhannya, itu harus bagaimana. Nah memang ada salah satu solusinya adalah melalui tentunya pembangunan yang dasarnya adalah dari kebutuhan masyarakat setempat atau aspirasi yang masyarakat itu kan berhenti. Nah, pemerintah desa hanya ibaratnya sebagai melayani pemerintah pusat saja. Betul. Nah, sehingga dia tugasnya hanya ibarat karyawan dengan majikan. Nah, bosnya itu pemerintah desa hanya sebagai karyawan melaksanakan, membelanjakan, harus dibelanjakan, diberi uang tetapi dibelanjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini masih bersama saya Risa Ismaya dengan obrolan-obrolan menarik, tentunya bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan memperbincangkan tema-tema menarik tentunya yang siap untuk kita hadirkan untuk Anda tentunya di ABTV In Podcast. Beberapa waktu terakhir banyak sekali kejadian-kejadian viral gitu ya terkait dengan informasi dana desa begitu. Dan kali ini yang luar biasa tema yang kita angkat adalah terkait dengan pro kontra pengelolaan dana desa antara pusat dan daerah. Nah, bersama dengan narasumber yang luar biasa tentunya sudah hadir bersama saya di podcast kali ini. Tapi sebelumnya dana desa memang sejak awal digulirkan ini untuk memiliki spirit utama, mendorong kemandirian desa, kemudian memperkuat partisipasi masyarakat, kemudian mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan yang ada. Dan beberapa tahun terakhir ini terjadi kecenderungan kuat menuju pola pengaturan penggunaan dana yang semakin top down. Istilahnya top down, nanti kita tanyakan kepada beliau narasumber kita yang siap tentunya berbagi informasi dengan Anda kali ini ya. Sesudah lama tidak bertemu sebenarnya. Hari ini alhamdulillah nih ketemu, ngobrol. Temanya pas dengan beliau karena beliau dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan menjawab segala pertanyaan yang sudah ada di kepala saya ini, mendengar bukan keluhan sih, tapi pendapat dari teman-teman yang memang berada di daerah terkait dengan pro kontra dana desa antara pemerintah pusat dan juga daerah. Mengapa penggunaan dana desa dinilai semakin bersifat top down tadi yang saya hadirkan dan tidak responsif kembali terhadap aspirasi masyarakat desa. Kita tanyakan kepada beliau, Bapak Ristu Nugroho, ST, anggota Komisi C, Dapil Jatim 11, Madiun Nganjuk dari PDI Perjuangan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat Bapak? Sehat dan semangat. Saya itu semangat kalau ke podcast bersama dengan penjenengan ya, karena temanya itu pasti pas sekali dengan jenengan. Tapi yang bikin saya ndredeg alias grogi itu adalah urusannya pasti duit Pak. Duit dan duit gitu ya. Dan itu sensitif begitu, apalagi sekarang ini kayaknya lagi viral lagi Pak. Iya, betul. Karena kebijakannya yang kita tahu ternyata sudah ditetapkan dan mulai diterapkan bahkan di 2026 seperti itu. Awal-awal kasus ini, bukan kasus ya, pro kontra ini meluncur ke masyarakat itu karena merasa selama ini dengan adanya dana desa yang sudah ada, itu sudah bisa mengkatrol semua kebutuhan yang ada di wilayah atau desa masing-masing begitu. Beberapa desa mungkin yang kita tahu dana desa yang didapatkan memang tidak sama antar desa satu dan yang lain karena potensi di setiap desa juga berbeda. Dan karena potensi berbeda mungkin nanti di desa itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada desa lainnya begitu ya Pak. Cuman dana desa yang dihadirkan
pemerintah waktu itu rata-rata hampir di semua desa itu sama, begitu ya, dana yang disampaikan. Kalau tidak salah, nanti kalau saya sampaikan data ada sedikit meleset, mohon betulkan ya Pak, dikoreksi begitu. Kalau tidak salah 2,5% dari APBN. Betul ya Pak ya? Jadi, sekitar 60 triliun, betul Pak? Sekarang yang 2026. 2026, oke. Jadi yang awal tadi karena pro kontra ini muncul, jadi saya jadi bertanya seperti ini Pak. Mengapa sekarang penggunaan dana desa itu terlihat semakin top down? Nah, top down-nya ini masyarakat awam harus tahu dulu nih Pak. Top down itu seperti apa begitu ya? Karena ada istilah-istilah seperti ini. Itu Mbak Risa ngomong apa toh? Top down itu apa sih? Kemudian apakah itu top down itu sama dengan yang kita pikirkan bahwasanya sekarang itu dananya cenderung kayak sudah diplot gitu loh Pak? Apakah seperti itu Pak? Jadi sebelum saya jawab, mungkin saya memberikan ilustrasi dulu. Ya, ilustrasi. Jadi, gambaran ya Pak? Gambaran bahwa dana desa itu dimulai diluncurkan oleh pemerintah pusat setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang rohnya tadi sudah Mbak sampaikan bahwa salah satunya adalah membuka ruang partisipasi masyarakat desa untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di desanya. Nah, kemudian juga untuk kemandirian desa. Nah, desa itu sebelum tahun 2015 itu kan mengandalkan bantuan program dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, kondisi ketika belum punya dana desa itu infrastrukturnya terutama ini sangat luar biasa parah. Di Jawa saja, misalnya di daerah Madiun katakanlah, itu aja luar biasa tidak layak lah untuk dilewati kendaraan, bahkan kadang-kadang nggak bisa kendaraan masuk. Nah, tetapi itu padahal di Jawa, di Madiun, yang sudah, kalau Jawa kan artinya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya kan lebih maju. Terjangkau untuk apalagi pembangunan kita gitu ya. Bayangkan yang daerah misalnya di luar Pulau Jawa itu kayak apa? Itu sebelum ada dana desa. Nah, setelah dana desa itu diluncurkan pada saat itu mulai 2015, kemudian fokusnya pada infrastruktur. Artinya pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada desa, tetapi diprioritaskan infrastruktur dulu diperbaiki. Nah, akhirnya selama perjalanan 5 tahun itu sudah nampak perkembangan yang sangat luar biasa. Progresnya luar biasa. Awalnya desa itu belum tentu, sebelum itu misalnya 5 tahun sekali belum tentu dapat bantuan. Artinya ada perbaikan jalan itu belum tentu loh. Kadang-kadang ada yang 10 tahun. Nah, setelah itu setiap tahun desa itu bisa membangun infrastrukturnya sendiri dengan dana desa yang diberikan. Dengan dana itu tentunya itu dasarnya adalah hasil musyawarah dengan melibatkan masyarakat melalui Musdus, kemudian Musdes, kan pasti usul RT ini jalannya masih gini. Nah, secara bertahap diperbaiki dan secara bergantian setiap tahun, tetapi ada rutin ada, sehingga wajah desa itu dalam kurun waktu 5 tahun itu sudah berubah luar biasa. Gitu ya, progresnya nampak sekali. Progresnya sangat luar biasa, jalan-jalan mulai bagus. Nah, tapi sayangnya saat ini justru dana desa itu menjadi sesuatu yang masyarakat itu mencari ruang partisipasi untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kebutuhannya sekarang seperti kayak tertutup. Tertahan dan tertutup. Nggak ada peluang lagi karena apa? Semuanya sudah ditentukan dari pusat. Contohnya Pak? Ya, duitnya ada, duitnya dikasihkan. Dana desa tetap ada. Tetapi penggunaannya bukan lagi berdasar kebutuhan masyarakat, tetapi ditentukan dari pusat. Ini yang menjadi masalah. Bukan hanya masalah bagi pemerintah desa saja, tetapi juga sebuah masalah untuk masyarakat karena sendiri. Banyak yang belum terpenuhi aspirasi mereka, masih nunggu giliran kan gitu. Nah, sehingga giliran dusun ini atau RT ini atau RW ini nanti tahun berikutnya. Tetapi kalau di stop kan sudah nggak nuntut yang tadi dapat giliran yang belakangan belum. Kan akhirnya kan. Nah, ini menjadi problematika yang luar biasa di desa sekarang saat ini, dan tentunya ini nanti
apalagi ada kebijakan baru bahwa nanti 60% Ya. dana desa itu akan diperuntukkan untuk membackup berdirinya Koperasi Merah Putih. Ya. Nah, dan itu 6 tahun. Nah, 6 tahun mulai 2026. 2026 6 tahun itu harus untuk membackup itu 60%-nya. Ya rata-rata katakanlah 600 lah, 600 juta per desa untuk membackup itu. Sisanya kan tinggal sedikit, dan sedikit itu pun masih ditentukan juga penggunaannya. Dari pusat. Nah, sehingga ruang partisipasi untuk melayani atau mengakomodir usulan masyarakat itu sepertinya sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi. Ini sebenarnya sudah disosialisasikan atau sudah banyak yang tahu? Akhirnya timbul pro kontra ini ya Pak ya? Sudah banyak yang tahu. Nah ya, Memang makanya timbul ini ya Pak? Permennya, kalau nggak salah, Inpresnya sudah ada, kemudian Permenkyu-nya sudah ada. Sudah keluar juga. Jadi dana desa itu penggunaannya kan diatur oleh Permenkyu, ya. Peraturan Menteri Keuangan, dan itu kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, kalau misalkan penjenengan ada reses, kemudian ada kunjungan ke daerah, kemudian sudah timbul nih pro kontranya, itu jenengan sudah ditodong dengan berbagai pertanyaan apa mboten? Nah itu banyak yang menyuarakan seperti itu, sudah dengar, dan kemudian nanti nasibnya gimana desa kalau semuanya diatur oleh pusat. Nah kemudian masyarakat desa kalau mau menyampaikan aspirasinya, misalnya kebutuhannya, itu harus bagaimana. Nah, memang ada salah satu solusinya adalah melalui pemerintah kabupaten, diusulkan lewat pemerintah kabupaten atau dilibatkan pemerintah provinsi. Tetapi itu kan tidak bisa merata. ADD ya Pak? Bukan? Atau bantuan lain? Kalau bantuan yang rutin itu namanya ADD. Bantuan yang sifatnya mungkin situasional. Situasional, tidak terus-menerus lah. Misalnya bisa dilibatkan saya sebagai wakil rakyat. Misalnya jalan ini nanti kami usulkan ke Pemprov, dan kemudian bisa ada bantuan keuangan ke desa. Tetapi itu kan nggak bisa rutin terus-menerus. Nah mungkin hanya 2 tahun sekali, atau bahkan kadang-kadang 5 tahun sekali, atau seperti yang dulu-dulu lah seperti itu. Nah ini yang menjadi problem yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Nah, sepertinya kan roh Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sepertinya akan hilang. Gitu. Karena adanya peraturan yang baru itu tadi. Jadi top down-nya tadi artinya itu ya Pak ya, dana turun, kemudian yang 60% dialokasikan atau untuk Operasi Merah Putih, yang 40% digunakan untuk desa, itu pun manut istilahnya. Aturannya dari pusat. Ya, dari pusat. Untuk apanya gitu ya, sudah Pak? Ditentukan dari sudah ditentukan. Nah, sehingga masyarakat tidak diberi ruang lagi. Masyarakat itu tidak diberi ruang secara fiskal, anggarannya sudah nggak ada untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Pokoknya harus sama. Padahal Indonesia itu kan punya sekitar 75.200 sekian desa. Dan masing-masing desa itu kan nggak sama. Kebutuhannya tidak sama. Keadaan geografisnya atau tempatnya itu tidak sama. Kebutuhannya juga berbeda. Kalau ini kan istrinya di Kebiauya harus gini. Nah, padahal tidak sama masing-masing desa. Kebutuhannya maksudnya. Sebetulnya yang dulu itu sudah, menurut saya sudah benar ini kebijakan yang dulu. Yang artinya yang masih roh Undang-Undang Desa itu masih betul-betul melekat, itu betul, karena akhirnya desa itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri, sehingga bisa menentukan, oh ini yang potensi saya yang harus saya kembangkan, kemudian bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang macam-macam. Nah, kalau sekarang kan kayak dipaksakan. Pak, ketika jenengan ngendikan seperti itu ya Pak ya, berbicara terkait dengan dana desa ini, teman-teman saya yang desanya kemarin belum tersentuh sudah ngantri dulu ini, kita waduh gitu katanya susah kayaknya. Susah ya. Itu muncul pro kontra, itu berarti dampaknya sebenarnya yang signifikan Pak. Ketika itu nantinya dijalankan di 2026, kan mulai sekarang sebenarnya sudah mulai ya. 2026 itu dijalankan untuk top down-nya itu. Itu dampaknya yang utama yang kelihatan tuh apa Pak nanti? Ya tentunya pembangunan yang dasarnya adalah dari kebutuhan masyarakat setempat atau aspirasi yang masyarakat itu kan berhenti. Nah,
pemerintah desa hanya sebagai ibaratnya sebagai melayani pemerintah pusat saja. Betul. Nah, sehingga dia tugasnya hanya ibarat karyawan dengan Bosnya. majikan. Nah, Oke. bosnya itu ya pemerintah desa Hanya sebagai karyawan yang melaksanakan. melaksanakan, membelanjakan, Oke. harus dibelanjakan, diberi uang tetapi dibelanjakan. Untuk ini sudah ditentukan dari sana. Dan ngertinya masyarakat desa yang awam, itu kan uang itu besar nilainya. Ada DD, ada ADD. Masing-masing desa itu kan variatif. Ada yang 1 miliar sekian, ada yang 2 miliar, bahkan ada yang mungkin 3 miliar. Dan yang awam itu ngertinya kan tiap tahun desa itu mendapatkan itu, tetapi kok gak ada wujud pembangunannya, terutama fisiknya, kok gak ada pembangunan jalan. Infrastruktur juga. Nanti yang pasti yang akan disalahkan adalah kepala desanya atau pemerintah desanya, dikira itu diselewengkan. Padahal semuanya penggunaannya sudah ditentukan oleh yang pemerintah yang di atasnya. Misalnya DD ditentukan oleh pemerintah pusat, ADD itu juga banyak titipan mandatori atau program kabupaten yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Saya jadi mikir Pak sekarang kalau terjadi seperti itu, berarti nanti akhirnya banyak masyarakat yang menganggap proses musyawarah desa atau musdes yang biasa dilakukan itu jadi kurang bermakna dong. Nah, masyarakat jadi apatis. Sekarang sudah tanda-tandanya sudah mulai tahun kemarin, mulai nyerah beberapa gitu, tahun terakhir ini sudah nyerah. Kayak diundang gitu, seperti sudah males-malesan. Aras-arasen, betul. Arasan. Paling nanti usul juga tidak akan dilakukan dan ngertinya masyarakat desa itu nggak ngerti kondisi keuangannya seperti apa, ngertinya ada duit kok nggak digawe membangun gitu ya. Padahal duit itu ada, tetapi penggunaannya ditentukan dari pusat. Nah, ini harus disampaikan Pak, kalau tidak nanti jadi miskomunikasi. Khawatirnya kan betul, nanti, ada gesekan lagi di masyarakat, begitu kan, ya, di masyarakatnya. Kan kita itu pengennya situasi smooth, kondusif di desa-desa itu, kolaborasinya kolaborasi jalan, antara pemerintah dan masyarakat itu betul-betul harmonis, karena semuanya itu kan sebetulnya dari bawah. Kalau disampaikan keadaan seperti itu, sebenarnya saya sudah kayak wah gitu ya Pak ya. Tapi ditambah lagi, ini keadaan atau kondisi geografis di sosial Jawa Timur ini memperparah masalah disparitas itu tadi Pak, kebijakan dana desa. Kalau menurut jenengan bagaimana Pak? Ya betul, misalnya desa yang kondisi geografisnya misalnya kayak di desa tempat saya tinggal itu kan relatif enak lah dijangkau. Tetapi yang misalnya di daerah pegunungan, itu kan luasannya luar biasa, jalannya itu panjang sekali, membutuhkan anggaran yang besar. Nah, ini kan seakan-akan dipandang oleh pemerintah pusat itu semua desa itu sama. Padahal masing-masing desa itu punya kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda, kondisi letak geografisnya dan seterusnya itu kan macam-macam. Nah, itu kayak teman-teman saya katanya kalau lewat jalan kayak gitu itu gerun jalan saya. Sehingga sebetulnya yang paling bijak ya seperti yang dulu, artinya diberikan keleluasaan menggunakan dana itu sesuai dengan kebutuhannya. Di wilayah masing-masing. Kita bukan tidak setuju dengan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Betul. Tetapi jangan kemudian mengambil, yang dari harus, situ dibiayai, tentunya dicarikan solusi lagi. Nah, sehingga semua bisa jalan. Program pemerintah pusat juga jalan, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu juga bisa terpenuhi. Jadi jangan aspirasinya kemudian hanya memaksakan programnya, kemudian tidak lagi mendengar atau melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, padahal masyarakat desa itu punya kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Betul. Kan ngertinya orang awam itu biasanya gini, digiring ke sini. Desa ini membayar PBB itu berapa? Kan pajak itu macam-macam kan, ada PBB, kemudian ada pajak kendaraan bermotor, dan kemudian ada PPH. Nah, yang masuk ke kabupaten kota sekarang itu kan PBB pertanian. Betul. Kalau kehutanan masuknya pusat. Tapi kalau pertanian, terus kemudian untuk perumahan ini kan ke daerah atau kabupaten. Nah,
masyarakat itu ngertinya kan saya itu membayar pajak itu kalau nggak PKB atau pajak kendaraan bermotor ya PBB. PBB. Nah, PBB masuknya ke daerah. Saya hanya membayar katakanlah satu desa ini diakumulasi. Itu PBB-nya paling sekitar kurang lebih 100 juta lah gitu. Kemudian dapatnya dari pemerintah itu sekitar 2 miliar. Iya. Kan digiring ke situ. Iya. Nah, sudah untung berapa? Nah, kan bayar sedikit tetapi dapatan. Nah, digiringnya kalau di situ. orang awam seperti itu, padahal bukan itu sebetulnya yang sumbangsih masyarakat desa ke pemerintah pusat. Itu dari apa? Dari PPN. PPN Iya. itu bebannya kan ke konsumen, beban akhirnya kan ke konsumen. Iya, iya. Nah, jadi kita membeli apapun yang dari toko, iya. itu pasti kena PPN dan itu besarnya 11%. 11% sekarang. Misalnya rata-rata, kalau hasil survei kan rata-rata di tahun 2024 itu orang pedesaan. Iya. Itu membelanjakan 1 tahun itu sekitar 15 juta. Nah, berarti PPN-nya kan sekitar 1,5 juta lah katakanlah. 1,5 juta Kalau lebih sedikit. penduduknya 2.000 udah berapa? Banyak loh Pak itu Pak. Kan berarti sudah 3 miliar. Iya. Yang disumbangkan itu Ke baru pemerintah. rata-rata, belum Iya. nanti dari PPh-nya. Iya. Nah, jadi jangan salah kalau masyarakat desa itu hanya membebani, bukan. Masyarakat desa itu juga punya kontribusi. Ya PPN itu. Iya, untuk Ya, pendapatan dan si PPN daerah. itu adalah perolehan pajak negara yang terbesar kedua setelah PPh. PPh. Dan nilainya tidak sedikit, 1.000 triliun. Nah, banyak ya Pak? APBN kita kan 3.800. Nah, dari pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibebankan ketika kita membeli misalnya aqua, membeli apalah barang-barang seperti sabun, seperti macam-macam kebutuhan kita sehari-hari, itu kita kena pajak. Iya. Bahkan di tempat makan juga kan sekarang ada ya Pak? Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Itu namanya pajak hotel dan restoran. Tetapi yang jelas yang itu kebutuhan pokok kita, kebutuhan sehari-hari kita kena itu. Udah kena PPN. Dan itu penyumbang pendapatan negara yang besar. Nah, mungkin bayangan orang awam itu kan yang menyumbang besar kepada negara, pendapatan negara itu adalah sumber daya alamnya, misalnya dari tambang bahan bakarnya atau migasnya, atau dari batu baranya, atau dari emasnya, atau dari apa. Bukan itu hanya memberi kontribusi sekitar 8%. Iya. Kalau pajak itu 80%. Banyak loh Pak itu Pak. Jadi kekayaan alam itu hanya berkontribusi 8% sekarang. 8% Pak? Kalau pajak 80%. Nah, BUMN yang kelihatannya megah itu, misalnya ada PLN, itu hanya 2%. Memberi dividen kepada... Pajak paling banyak Pak ternyata. Ya, pajak itu paling banyak, 80%, dan pajak nomor 2 setelah PPh itu adalah PPN. Dan PPN itu juga masyarakat pedesaan ikut memberikan sumbangan yang luar biasa. Oke. Itu mungkin ini masih bergulir pro kontranya Pak. Nanti bermuara kemana kita juga belum tahu. Karena masih berjalan juga. Dan akan dijalankan secara resmi di 2026 sampai 6 tahun ke depan. Nanti prosesnya seperti apa? Mungkin kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur dengan kondisi seperti ini Pak, pro kontra itu memang pasti ada ketika ada kebijakan atau peraturan baru. Cuma nanti imbasnya ke masyarakat itu seperti apa? Kita kan seperti sedang tes ombak gitu ya Pak. Nanti masyarakat itu menimpalinya atau nanti menyampaikan aspirasinya lagi. Modelnya seperti apa nanti kita bisa kebutuhan kita terpenuhi kalau misalkan jenengan ditodong. Begitu ya. Dengan pertanyaan seperti itu, loh Pak, jenengan kan anggota DPR nih, nggak ada nih informasi apa yang bisa disampaikan ke kami. Terus nanti kami harus bagaimana Pak untuk memenuhi kebutuhan yang kami inginkan ini gitu Pak, pripun? Jadi dampaknya nanti pasti ada trust atau ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Nah, karena ngertinya masyarakat awam itu kan dana itu besar, tetapi kok nggak ada sama sekali perubahan wajah desa. Nah, infrastruktur itu paling gampang dilihat. Disoroti. Nah, paling gampang ketika tidak ada bangun jalan, tidak ada sepertinya, duit ini berarti digunakan, diselewengkan kan gitu. Nah, sehingga ketidakpercayaan itu pasti akan
Ada di. Nah, ada pasti Kasihan banyak aparat nanti. desanya ya Nah, Pak berarti ya? makanya harus ada sosialisasi. Oke. Nah, kebetulan podcast kita hari Mhm. ini juga dalam Mhm. rangka untuk memberikan Mhm. edukasi ya kepada semuanya bahwa kondisinya memang seperti itu sekarang. Ada uangnya diberikan, tetapi semua program sudah ditentukan. Dari Jadi pusat. masyarakat yang dulu bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian bisa dipenuhi dari anggaran desa dari DD Nggih. maupun ADD, tetapi sekarang sepertinya tertutup ruang itu. Nah, ini kan menjadi polemik nanti yang ya tentunya berdampak luas. Nggih. Nah, Termasuk aparat desa mudah-mudahan tadi ya nanti Pak ya? kebijakan ini dievaluasi. Evaluasi, betul. Nah, kemudian sepertinya memang ada framing ya tentang menyudutkan pemerintah desa Oke. utamanya, di framing negatif ya, Ya. sehingga kalau pemerintah pusat itu memantaunya atau melihatnya hanya dari medsos, ya pasti tidak akan kepercayaan kepada penggunaan dana desa itu akan Tidak ada atau tidak turun gitu ada, ya? kemudian lama-kelamaan kan ditarik. Iya. Nah, Hanya makanya berdasarkan ya kesimpulan dilihat dari itu ya Pak ya? ya apa namanya historinya. Mhm. Jadi wajah desa sebelum ada dana desa, setelah ada dana desa itu seperti apa. Mhm. Kan ada juga apa namanya data misalnya sudah membangun 200 atau 350.000 kilometer jalan desa setelah adanya itu. Kan itu prestasi yang luar biasa. Belum jembatan yang dibangun, sudah berapa jembatan dengan adanya dana desa. Betul, betul. Dan itu sebetulnya yang diberikan kepada desa melalui dana desa itu, Nggih. yang desa itu penduduknya juga hampir 50% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Betul. Tetapi hanya mendapatkan porsi 2,5% dari APBN. APBN. Nah, Dengan ini kan nilai kecil 60 triliun sekali. itu ya Pak ya? Nah, sangat kecil Iya, sekali. iya. Kalau Nah, sudah terjadi beban seperti itu dalam masyarakat, apa yang perlu dilakukan oleh provinsi Pak? Mungkin ada inovasi, ruang inovasi meskipun memang aturan pusat itu seketat itu Pak? ya kita bisa memberikan sedikitlah solusi, tetapi kan tidak bisa rutin, tidak bisa kemudian secara merata. Situasional tadi ya Karena Pak ya? kemampuan kita Oke. di provinsi pun sekarang kan juga Terbatas. banyak dikurangi. Iya. Nah, kemarin ada kebijakan Pak Menteri, akhirnya dana transfer yang pusat itu dikurangi 2 sekian triliun. Iya. Kabupaten ya dikurangi. Sehingga sebetulnya kondisinya sama-sama sulit. Sulit. Tetapi apapun kami masih bisa memberikan ya sedikit solusi lah ketika masyarakat itu menyampaikan aspirasinya, kami bisa membantu dengan memberikan program dari pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan ke desa. Tapi itu tidak bisa merata. Beda dengan DD maupun ADD atau dana desa. ADD itu semua bisa, desa pasti dapat. semua desa bisa, tetapi kalau ini kan hanya beberapa desa yang bisa. Yang urgent mungkin. Nah, makanya kan seperti kembali ke zaman lampau yang dulu hanya desa itu hanya bisa bangun setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Nah, flashback yang dulu-dulu ya Pak ya akhirnya. Tapi kalau Komisi C sendiri di DPRD Provinsi Jawa Timur ini bagaimana Pak caranya untuk mengadvokasi? Kan masyarakat itu butuh ya bagaimana nanti desa lebih fleksibel dalam penggunaan anggaran yang tadi disampaikan oleh Panjenengan. Nah, kami yang jelas intinya bagaimana hubungan harmoni di desa itu tetap terjaga. Makanya setiap ada kesempatan ketika kami baik itu reses maupun mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi itu pasti akan kami sampaikan. Dan mudah-mudahan suara ini didengar oleh kawan-kawan di pusat. Nah, sehingga juga akan mengevaluasi kembali kebijakan yang akan diterapkan di 2026 dan sebetulnya sudah diterapkan di 24-25. Tapi masih belum transisi ya Pak ya, masih ada peluang lah. Tetapi kalau sekarang sepertinya nanti dalam waktu 6 tahun kalau itu tidak dievaluasi tetap seperti itu, ya dalam waktu 6 tahun itu desa seakan-akan nggak ada pembangunan. Kalau saya jadi ngomongnya mau gimana ya Pak kalau sudah peraturan itu ditetapkan dari pusat, kemudian sudah ditentukan juga nanti mulai tahun 2026, akhirnya jadi bagaimana nanti hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan aturan yang top down tadi Pak? Betul. Dari DPRD sendiri nanti bagaimana menyikapinya itu Pak? Nah, kita
makanya ini kita suarakan. Ya. Kami juga menyuarakan ke teman-teman fraksi yang ada di DPR RI ya untuk kemudian meninjau kembali kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Karena ini kebijakan ini kan bukan undang-undang, artinya kan bukan kebijakan antara keputusan atau kesepakatan antara DPR RI dengan Presiden, tetapi ini lebih pada impres, kemudian di breakdown lagi menjadi peraturan menteri, kan masih dari pihak pemerintah. Betul. Nah, peran DPR RI sebagai wakil rakyat ini yang kami minta untuk kemudian tanggap dengan hal ini, dan kemudian juga melihat histori tentang bagaimana dulu awalnya munculnya dana desa, kemudian berdampak luas, pembangunan bisa merata, wajah desa menjadi berseri-seri dengan itu. Nah, mungkin jangan melihat dari sisi negatifnya, nah, kemudian di framing sedemikian rupa di medsos, sehingga seakan-akan hanya negatifnya yang dilihat. Positifnya lebih banyak. Kalau ada 1, 2, 3 oknum yang kemudian menyalahgunakan itu kan ada pengawasan, kemudian ada pihak penegak hukum, kan biar ditangani itu. Tetapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat secara luas. Nah, artinya kalau kebijakan ini diterapkan kan ruang partisipasi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan di desanya seakan-akan kan tertutup. Nah, akhirnya tidak dapat mereka menyuarakan hanya aspirasi menjadi penonton, masyarakat menjadi penonton. Yang dibutuhkan dengan yang didapatkan itu tidak sama. Tidak imbang gitu ya. Tidak sama. Tidak sama. Akhirnya aras-arasan untuk berangkat. Saya itu butuh ini, tetapi kok misalnya saya butuh kopi, tetapi saya kok diberi teh, kan nggak sama. Nggak sesuai dengan harus keinginan. Saya minum. Repot Pak kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kebijakan itu tetap dilaksanakan, ya mungkin memang harus dilaksanakan di 2026. Akhirnya bagaimana Komisi C nanti bisa mengkondisikan koordinasi antara mungkin dari desa, kemudian ke kabupaten kota, sampai ke tingkat provinsi, Pak. Nah, tentunya pemerintah provinsi juga melihat kondisi ini, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga arah pembangunannya nanti lebih difokuskan pada biar pemerataan di seluruh desa yang ada di Jawa Timur. Nah, jadi bantuan-bantuan yang langsung ke desa, kemudian tidak sifatnya bantuan-bantuan yang tidak harus melalui OPD itu lebih dimaksimalkan. Nah, karena memang itu dibutuhkan. Ya dibutuhkan. Real itu dibutuhkan dan dampaknya luar biasa. Realistis Pak. Strategi paling realistis nih Pak ya. Yang kita mau sampaikan ke penjenengan untuk mengurangi ketergantungan pada pola top down ini seperti apa Pak? Ya kalau namanya desa itu yang dicontohkan, misalnya pemerintah pusat itu kan selalu desa itu harus punya mandiri, bisa mengelola sendiri dan seterusnya, harus intinya bisa cari duit sendiri lah. Nah, tapi pusat itu katakanlah memberikan instruksi kepada desa atau pemerintah di bawahnya kan mesti selalu seperti itu. Harus jangan menggantungkan pusat. Nah, carilah inovasi. Tetapi pemerintah pusat sendiri itu nggak memberi contoh yang baik. Artinya pemerintah pusat itu kan hanya mengandalkan pajak. Betul. Kalau pajak itu ya mudah. Karena yang penting ada aturannya, tarik pasti dapat uang. Nyatanya BUMN itu hanya 2%. Betul. Jauh sekali padahal dengan BUMN 80% itu, ya. Misalnya katakanlah PLN itu kan monopoli. Betul. Artinya hanya satu-satunya penyuplai energi listrik di Indonesia. Itu pun kontribusinya sangat kecil. Apalagi yang sekelas itu aja berkontribusi kepada negara hanya kecil, apalagi desa dipaksakan untuk dari inovasinya menyumbangkan uang yang besar untuk mencukupi kebutuhannya, ya nggak mungkin. Iya, pasti nanti pro kontra akan terus tetap berlanjut ketika keadaan itu semakin memberatkan masyarakat, begitu ya. Dan pajak itu yang boleh menentukan pungutan pajak itu kan undang-undang. Pemerintah desa kan nggak bisa. Ya undang-undang misalnya, dan saya provinsi itu diberi kewenangan untuk menarik pajak kendaraan bermotor, kemudian hasilnya dibagi 2 antara kabupaten. Itu juga dari undang-undang, bukan dari perda. Betul. Nah,
termasuk PBB, itu juga dari undang-undang PBB itu pajak bumi bangunan. Kabupaten juga nggak boleh buat perda seenaknya, itu dasarnya juga kewenangan dari pusat, kemudian diberikan kepada daerah. Nah, makanya pusat itu enaknya gini, misalnya dia kekurangan uang, kemarin kan ada wacana mau menaikkan PPN 12%. Betul. Nah, karena sumber keuangannya, pendapatannya kan kurang, akhirnya mau dinaikkan, tapi kan kemudian diprotes oleh masyarakat karena PPN itu membebani nantinya. Jadi harga barang itu misalnya 1.000 dari pabriknya, karena kena PPN 11% menjadi 1.110. Betul. Nah, itu beban 110 itu ke masyarakat konsumen. Ke konsumen, betul, ke kita-kita ini bukan ditanggung pabriknya. Betul. Berarti yang kita perlukan nih, saya jadi pusing Pak kalau dengan Komisi C ini ya urusannya seperti ini ya memang ya. Kalau kemarin kita masih bingung ngurusin bagaimana dengan pendapatan asli daerah dan juga transfer dari pusat yang dikurangi kemarin, timbul lagi sekarang dana desa yang memang nanti sudah ditentukan dari pusat. Tentu saja pro kontra ini masih akan bersambung Pak, panjang nih nanti. Karena ini juga akan terjadi di 2026, entah nanti bagaimana jadinya di 2026. Tapi yang pasti ketika muncul masalah seperti ini, akhirnya yang jadi pemikiran di benak saya adalah rekomendasi jangka pendek dari Komisi C terkait dengan apa yang dilakukan. Kalau kebijakan ini akan tetap terus dilakukan nantinya. Ya tentunya sesuai dengan kewenangan kita, kemudian kapasitas kita sebagai anggota DPRD provinsi, kan ruang lingkup kita hanya di Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Pemprov lebih banyak berfokus pada pemerataan pembangunan yang langsung lewat memberikan bantuan-bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Nah, desa itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk betul-betul pembangunan itu bisa merata. Betul. Karena kan ada masing-masing desa kan punya pemerintahan. Betul. Begitu kita semua lewatkan desa yang pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat kan pemerintah desa, ya otomatis bisa rata seluruh Indonesia. Kalau misalnya hanya mengandalkan program katakanlah pusat dari kementerian, terus Jawa Timur dengan OPD-OPD-nya kabupaten, itu tidak mungkin bisa merata. Tidak semua dapat. Nah, tidak semua dapat. Paling dari OPD pertanian hanya beberapa desa yang dapat. Di kabupaten pun demikian, hanya beberapa desa yang dapat. Tetapi kalau lewat desa, semua dapat se-Indonesia. Dan itu pasti merata. Nanti kalau nggak semua dapat bisa Mary ya Pak ya. Yang ini dapat, yang kita kok enggak. Padahal sama-sama butuh gitu kan nonsen kalau kita lewat kementerian, lewat itu, kecuali dana-dana yang misalnya dari kementerian yang sifatnya bantuan ke masyarakat, BLT atau apa, itu memang semua desa dapat. Tapi yang katakanlah program-program yang alat-alat, misalnya contoh alat pertanian, itu kan nggak semua desa dapat. Paling dari 75.000 desa, pemerintah pusat hanya bisa memberikan bantuan kepada kurang dari 5.000 desa. Kan jauh. Kalau di Jawa Timur misalnya ada berapa desa itu, paling hanya berapa puluh desa yang kesentuh. Nah, itu terus kapan selesainya? Panjang Pak, nih nanti ceritanya kita masih bersambung kayaknya di tahun depan Pak untuk masalah ini menarik sebetulnya karena ya ini langsung berkaitan dengan masyarakat. Dampaknya masyarakat langsung merasakan ini ya. Dan ini bisa kami rasakan nanti pada saat reses yang akan datang, pasti usulan pembangunan terkait infrastruktur jadi ditodong gini ya Pak. Pasti semakin banyak karena sudah tidak ada ruang untuk mengusulkan itu di desanya. Betul. Sehingga nanti pasti tumpuannya kepada kami, kepada kawan-kawan yang ada di kabupaten, kota, kan pasti itu. Kalau ngobrol ini panjang, nanti bersambungnya sampai berjam-jam gitu Pak ya. Saya pengen mengulas lagi, tapi di lain kesempatan mungkin. Kita hanya sepil sedikit saja terkait dengan pro kontra yang sudah ada. Bagaimana ini nanti masyarakat bisa lebih tahu. Karena sosialisasi mungkin dari kita yang kita sampaikan, bahwasanya dengan keterbatasan yang ada, dana desa ternyata
sudah ada aturan tersendiri dari pusat untuk penggunaannya. Ya, betul. Jadi diharapkan nanti tidak timbul gesekan yang semakin parah antara masyarakat dan juga pemerintah desa, terutama aparat desanya. Kan kasihan Pak, beliau-beliau ini bagaikan terpojok nanti ya dengan masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan yang ada. Jadi yang dirugikan itu bukan hanya pemerintah desa, tetapi masyarakat. Masyarakat itu kan berharap banyak sekali yang belum tuntas di desa itu, terutama ya infrastruktur, ya pemberdayaan. Infrastruktur itu macam-macam, bukan hanya jalan. Ya ada saluran irigasinya, kemudian air bersihnya, kemudian pengairan di sawahnya, kan masih banyak sebetulnya. Tapi kalau ruang itu tertutup, mereka mau lari kemana? Saya itu mengusulkan ini. Misalnya ke kami sebagai anggota DPR, itu kan kemampuannya terbatas. Betul. Dan itu nggak bisa merata. Betul. Nah, itu masalahnya di situ. Perlu digarisbawahi, maksudnya kesimpulan tadi yang penjenengan sampaikan adalah situasi di lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa itu penting. Berarti Komisi C punya peran itu. Saya pengen melanjutkan tapi waktunya terbatas, Bapak. Jadi next time mungkin kita bisa kembali memperbincangkan terkait dengan tema ini dengan progres permasalahan yang ada di masyarakat nanti. Dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, Komisi C seperti apa nanti langkahnya? Pasti ada progres langkah-langkah sambil berjalannya waktu begitu kan Pak ya. Nanti melihat nanti prosesnya di 2026 seperti apa, kemudian dari masyarakat sendiri tanggapannya seperti apa, seperti itu. Terakhir ini Pak, yang pengen penjenengan sampaikan mungkin untuk masyarakat yang masih belum tahu terkait dengan kebijakan yang sudah ada, biar tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan antara masyarakat dan juga aparat desa. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Nah, jadi pertama pemerintah desa ini harus disosialisasikan kepada masyarakat kondisi ini. Jangan sampai masyarakat itu enggak tahu ada uang kalau nggak ada wujudnya. Nah, nanti pasti prasangka buruk kan gitu. Ya, betul-betul ini jangan dianggap remeh, sosialisasikan kepada masyarakat desa bahwa kondisi keuangan itu ini loh penggunaannya untuk ini dan itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita tidak ada ruang lagi untuk menampung apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kemudian masyarakat juga seperti itu dengan melihat situasi kondisi seperti itu harus bersuara. Nah, bersuara, menyuarakan, jangan kemudian ya diam. Nah, kemudian nanti kan didominasi oleh buzzer-buzzer yang di medsos itu. Nah, kalau masyarakat itu diam, kemudian tidak menyuarakan keluhannya, aspirasinya, itu pemerintah pusat nggak akan mendengarkan. Nah, medsos itu sekarang menjadi salah satu sesuatu yang menjadi pedoman. Barometer artinya kadang-kadang nggak melihat fakta di lapangan, hanya melihat opini yang dibangun di media sosial itu sudah menjadi semacam acuan untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah, makanya harus seimbang antara buzzer-buzzer yang kemudian seolah-olah akan menarik kembali otonomi desa, kembali ke sentralistik. Nah, kemudian semuanya ditentukan dari pusat. Nah, kalau masyarakat sama sekali tidak bersuara, ya nanti pasti akan kembali ke masalah yang lalu. Semuanya akan diatur oleh pusat. Kemudian kita tidak ada ruang lagi untuk menentukan apa kebutuhan kita gitu ya. Luar biasa Bapak, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Harapannya adalah memang kita bisa menghasilkan rekomendasi nyata demi memperkuat peran desa begitu ya. Dan juga mendorong kebijakan dana desa ini lebih adil, partisipatif ya Pak ya namanya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Timur. Untuk hari ini kita cukupin dulu Bapak, terima kasih. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu kita bisa diskusi dan juga ngobrol lagi. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Ristu Nugroho, ST dari PDIP tentunya DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C yang menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dana desa yang istilahnya ya tadi yang lebih keren itu top down, yang semoga masyarakat bisa lebih menyuarakan aspirasinya agar nanti kebijakannya
mungkin bisa ditinjau kembali oleh pemerintah pusat, begitu ya Bapak? Betul. Oke, terima kasih, itu yang kita sampaikan di obrolan kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lebih menarik, masih bersama dengan podcast ABTV tentunya. Terima kasih Bapak. Kita juga luar biasa nih ketemu dengan panjenengan lagi. Semoga tetap semangat saja untuk menghadapi segala rintangan ini, termasuk rintangan jenengan loh Pak ini. Yang terjadi begitu nih. Itu tadi obrolan kita untuk podcast kali ini saya tutup. Saya Risa Ismaya pamit. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.